Oke, selamat pagi semuanya kelas 11 IPS. Jadi hari ini di mata pelajaran secara peminatan kita masuk di bab 3 ya. Itu judulnya adalah revolusi-revolusi besar di dunia ya. Jadi kita akan mempelajari beberapa agenda di bab 3 ini. Yang pertama adalah revolusi Amerika yang akan kita bahas hari ini. Kedua, revolusi Prancis, ketiga revolusi Rusia, keempat revolusi China, dan yang kelima revolusi Indonesia. Nah, untuk yang Prancis, untuk yang revolusi Prancis sampai Indonesia, nanti akan Ibu bagi kelompok untuk kalian bisa presentasikan setiap revolusi-revolusi tersebut dalam kelompok masing-masing, seperti itu. Tapi hari ini kita mau bahas dulu mengenai revolusi Amerika. Oke, untuk revolusi Amerika hari ini kita mau lihat sejarahnya, sejarah terjadinya, dan juga bagaimana dampak dari revolusi Amerika terhadap dunia. Nah, berawal dari penemuan benua Amerika oleh ini ya, tokoh kita ini Christopher Columbus ya, yang dia menemukan benua Amerika pada saat dia mengelilingi dunia. Lalu terdengarlah kabar penemuan benua Amerika tersebut kan. Jadinya kerajaan-kerajaan di Eropa mereka tuh saling bersaing untuk jadi yang pertama menduduki dan mendapatkan tempat strategis di Amerika. Ya, jadi mereka saling berebut wilayah gitu. Nah, akhirnya pada saat mereka berebut wilayah, hal ini tuh berakhir dan diselesaikan dengan cara perang ya. Kalau dulu mereka belum bisa konferensi dan lain-lain ya. Jadi caranya adalah perang gitu. Adapun tiga kerajaan yang berlomba untuk menguasai daratan Amerika adalah Inggris, Spanyol, dan Prancis. Nanti kita lihat siapa yang berhasil menduduki daratan Amerika ini. Nah, ini Ibu ada artikel ya yang Ibu ambil dari ruang guru untuk kita bisa baca bersama. Ibu bacakan bahwa di tahun 1763 Inggris itu baru saja memenangi perang melawan Prancis ya. Jadi ini adalah perang antara Inggris dan Prancis. Peperangan ini dinamakan The 7 Years' War ya. Jadi perangnya itu selama 7 tahun gitu. Hasil yang didapatkan Inggris dari perang ini adalah semua tanah dan koloni milik Prancis yang ada di Tanah Baru itu menjadi miliknya si Inggris gitu, atau tanah-tanah milik Prancis di Amerika itu jadi milik Inggris gitu. Meskipun memenangi peperangan tersebut, Inggris juga mendapat dampak buruk, yaitu terkurasnya kas pemerintahan gitu. Pastikan ketika perang itu banyak juga pengeluarannya ya. Jadi ketika menang pun kasnya terkuras gitu, supaya bisa menang dalam perang. Nah, untuk menutup kas yang merugi, Inggris memberlakukan beberapa peraturan untuk menarik pajak ya. Jadi untuk menutup kas itu dia ambil dari pajak dari koloni Inggris di Amerika ya. Jadi di negara Inggris itu juga ada koloni-koloni negeri Inggris gitu di Amerika. Jadi koloni-koloni itu kayak wilayah-wilayah jajahan di Amerika yang masih termasuk daerah jajahannya Inggris. Nah, itu mereka ambil pajak dari situ. Kenapa? Karena pada saat itu pemerintah Inggris beranggapan bahwa koloni mereka adalah masyarakat yang makmur. Itu anggapan dari masyarakat Inggris atau pemerintah Inggris pada saat itu. Soalnya kan mereka baru mendapat tambahan tanah dan harta setelah menang perang melawan Prancis, seperti itu. Gitu. Jadi pemerintah di Inggris itu beranggapan bahwa koloni-koloni mereka yang di Amerika itu setelah menang melawan perang Prancis ya, terhadap Prancis, itu mereka dapat tambahan tanah ya kan, mereka bisa hak milik tanah di Amerika semau mereka, dapat harta. Nah, itu asumsi dari pemerintah Inggris pada saat itu. Jadi anggapannya saja, hanya anggapan. Oke, selanjutnya Ibu bacakan. Masalahnya koloni di Amerika itu mereka merasa kalau pajak yang diminta sama pemerintah Inggris itu terlalu tinggi ya. Karena merasa dirugikan, akhirnya mereka mulai tahun 1765 melakukan protes
Ya, di samping itu, rakyat koloni di Amerika merasa peraturan tersebut tidak berlaku karena tidak ada perwakilan rakyat koloni di parlemen Inggris yang dapat memberikan suara dan saran dari rakyat koloni, seperti itu. Jadi menurut koloni Inggris di Amerika, itu peraturan pajak tersebut itu enggak fair. Kenapa? Karena enggak ada perwakilan mereka yang memberikan suara dan saran kepada parlemen di Inggris gitu. Akhirnya pada tahun 1773, masyarakat koloni yang frustasi akan kebijakan dan peraturan Inggris mengadakan gerakan protes bernama The Boston Tea Party. Massa yang menyamar sebagai suku Indian, ya, suku Indian itu suku asli Amerika, membuang teh yang seharusnya mereka beli dari kerajaan Inggris ke dalam laut di pelabuhan kota Boston. Nah, hal ini membuat Inggris harus mengambil tindakan tegas dan mencabut semua hak kepengurusan koloni secara mandiri tahun 1774. Nah, ini merupakan suatu hal yang besar ya, ketika mereka membuang teh, karena teh pada saat itu sesuatu barang yang mahal yang cuma dikonsumsi sama bangsawan gitu. Nanti kalian bisa searching kerugian pemerintah Inggris pada saat itu ketika para koloninya membuang teh gitu, yang harusnya mereka beli dengan pajak yang mahal, yang tinggi, itu mereka buang gitu. Itu adalah suatu bentuk protes atau sarkasme koloni Inggris pada saat itu. Ibu lanjutkan, masyarakat koloni bereaksi dan menentang dengan membuat pemerintahannya sendiri dan menyatakan berbeda dengan Inggris. Ya, mereka berarti di sini memisahkan diri dari pemerintah Inggris. Hingga akhirnya pecah perang skala besar antara 13 koloni Inggris penentang peraturan, ya, yang nantinya akan dibantu oleh Prancis, Spanyol, dan Belanda. Kenapa? Karena Prancis, Spanyol, dan Belanda ini kan lawannya Inggris, ya. Jadi mereka membantu koloni Inggris di Amerika yang melawan pemerintah Inggris, gitu. Ya, di sini dibilang melawan tentara kerajaan Inggris dibantu oleh pendukung dari koloni yang setia kepada kerajaan, gitu. Nah, akhirnya pada tahun 1781 pihak kerajaan Inggris menyatakan menyerah dan 2 tahun kemudian menandatangani nota perdamaian. Gitu, akhirnya kerajaan Inggris pun mengalah karena bagaimanapun kan koloni Inggris yang di Amerika itu juga bagian dari pemerintahan Inggris, gitu. Jadi tahun 1781 kerajaan Inggris menyerah, gitu. Secara sah, kemenangan ini memberikan kebebasan kepada pihak koloni Amerika untuk mengatur urusannya sendiri. Dengan ditandatanganinya nota perdamaian, maka tercapailah revolusi Amerika. Karena dalam nota tersebut, kerajaan Inggris mengakui kedaulatan 13 koloninya di Amerika sebagai negara yang berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari Declaration of Independence. Jadi yang punya surat kemerdekaan itu nggak cuma negara kita ya. Kalau kalian lihat 17 Agustus 1945 pasti ada naskah atau teks proklamasi. Nah, ternyata pada saat revolusi Amerika juga ada yang namanya Declaration of Independence. Nah, ini Miss minta kalian untuk cek ya di internet isi dari Declaration of Independence itu apa. Nanti silakan tuliskan di kolom komentar ya, di kolom komentar YouTube, bukan di Psikologi. Nah, untuk revolusi Amerika pembelajaran kita sampai itu dulu ya. Nanti untuk revolusi keempat revolusi lainnya akan Ibu bagi dalam kelompok. Kalian bisa tentukan materinya untuk pembagiannya, Ibu yang akan bagi di pertemuan selanjutnya, gitu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan satu soal ini. Terima kasih, sampai jumpa.